Halo semua, selamat datang lagi. Hari ini kita bakal bedah sebuah fabel yang kelihatannya sederhana, tapi maknanya dalam banget. Ini cerita tentang kemurahan hati dan balasan yang sering kali datang dari arah yang gak kita duga sama sekali. Sebuah kisah yang nunjukin betapa kuatnya satu tindakan baik. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Beneran nggak sih satu pengorbanan kecil, apalagi pas kita lagi susah-susahnya, itu justru bisa mengubah segalanya? Yuk kita cari jawabannya bareng-bareng. Oke, kita mulai ceritanya ya. Coba deh bayangin, ada sebuah daratan yang tandus, kering kerontang. Di tengah situasi kayak gitu, ada seekor ulat yang udah kelaparan banget, hampir nyerah. Tiba-tiba dia nemuin satu-satunya harapan, sebuah pohon mangga yang berdiri sendirian. Dengan sisa-sisa tenaganya, si ulat ini nanya dengan polos. Permintaan yang kedengarannya simpel, tapi ini tuh bukan cuma soal minta makan ya. Ini soal perjuangan buat hidup. Dan dari sinilah drama sesungguhnya dimulai. Sekarang, coba kita putar balik ceritanya. Kita lihat dari sisi si pohon mangga. Dengar permintaan tadi emang gampang. Tapi buat si pohon, ini adalah dilema yang berat banget, penuh resiko. Coba deh kita bayangin posisinya dia. Kondisinya juga lagi gak baik-baik aja. Tanahnya gersang, daunnya sendiri cuma sedikit. Kalau dia kasih daunnya, dia bukan cuma bakal jadi kelihatan jelek, tapi risikonya dia bisa mati kekeringan. Ini benar-benar pertaruhan hidup dan mati buat si pohon. Nah, disinilah si pohon lagi galau berat. Di satu sisi, risikonya nyata banget. Kehilangan daun, kelihatan jelek, bahkan mati. Tapi, di sisi lain, ada sedikit harapan. Gimana kalau nanti hujan turun? Daunnya kan bisa tumbuh lagi. Jadi, kira-kira dia bakal milih yang mana? Dan inilah momen puncaknya. Walaupun resikonya segede itu, si pohon mangga ini mengambil keputusan yang luar biasa. Dia memilih untuk berbaik hati daripada takut, memilih berkorban demi makhluk lain yang lebih butuh. Ternyata, keputusan si pohon ini langsung membawa perubahan. Ini adalah awal dari sebuah transformasi yang luar biasa buat si ulat. Yang semua ini bisa terjadi cuma karena satu tindakan kebaikan tadi. Penting banget nih buat kita ingat, si pohon ini ngasih lebih dari sekedar makanan. Dia jadi rumah buat si ulat. Ulatnya naik, makan, dan tinggal di sana. Dia dapat tempat yang aman dan terlindungi buat lanjutin siklus hidupnya. Sampai akhirnya dia siap buat masuk ke tahap selanjutnya. Jadi kepompong. Di dalam kepompong yang ngegantung di dahan pohon mangga itu, sesuatu yang ajaib lagi diproses. Ini adalah babak akhir dari metamorfosis si ulat. Dan setelah beberapa waktu, cangkang kepompong itu mulai pecah. Ini jadi tanda akhir dari penantian dan awal dari sesuatu yang benar-benar baru. Dan lihat, dari seekor ulat kecil yang kelaparan, sekarang lahir seekor kupu-kupu yang cantik banget. Simbol kehidupan baru yang semuanya cuma berawal dari satu kebaikan tulus. Eits, tapi ceritanya belum selesai sampai di situ. Justru sekarang kita bakal lihat gimana kebaikan itu selalu punya cara buat kembali. Dan seringnya lewat jalan yang gak pernah kita sangka-sangka. Si kupu-kupu ini ternyata nggak lupa sama pohon yang udah nyelamatin hidupnya. Dia datang lagi, tapi sekarang bawa janji, sebuah balasan yang nilainya jauh lebih besar dari beberapa lembar daun yang pernah dia makan. Dia pada dasarnya menawarkan masa depan buat si pohon. Jadi, gara-gara si kupu-kupu, sekarang pohon mangga itu bisa berkembang biak. Bunganya bisa jadi buah, benihnya bisa tersebar, dan kelangsungan hidupnya pun terjamin. Pengorbanan kecil di awal ternyata dibalas dengan kelimpahan di akhir. Nah, hubungan kayak gini tuh di dunia sains ada namanya loh, simbiosis mutualisme. Ini adalah hubungan di mana dua makhluk yang berbeda saling ngasih dan saling untung. Pohonnya ngasih makan dan tempat tinggal, kupu-kupunya ngasih jalan buat reproduksi. Ini bukti nyata kalau saling bantu itu kunci buat tumbuh bareng. Jadi, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini? Pertama, memberi saat kita sendiri merasa kekurangan, itu justru bisa membuka jalan buat kelimpahan. Kedua, pengorbanan yang kita anggap rugi, bisa jadi itu investasi terbaik kita. Ketiga, satu kebaikan kecil itu bisa memicu efek domino yang positif dan luar biasa. Dan yang paling penting, kadang-kadang, cara terbaik untuk menolong diri kita sendiri adalah dengan menolong orang lain. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda. Setelah dengar cerita tadi, kira-kira benih kebaikan kecil apa yang mau Anda tanam hari ini? Siapa tahu, benih itu nantinya tumbuh jadi sesuatu yang indah, yang bahkan nggak pernah Anda bayangkan. Terima kasih sudah menyimak.